Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Al-Mukarram Kyai Muhnason Rosid ingkang sampun dimulyakan kalian Allah. Kula badhe ngobrol nggih kalih tanglet. Basi cilikno. Nggih. Basi cilikno titik. Iku. Kula waktu niku tasih kentel ten syariat terus munggah ten torekot nggih. Termasuk amalan-amalan hisib-hisib niku kok sering dipethuki barang aneh-aneh ngoten lho Gus. Dadi iso-iso niku napa niku sing darani alam mukasyafah ngoten Gus. Terus aneh kula malih ngeten. Yo seneng niki. Kula mulai belajar teng Sirul Asror kurang lebih nggih setahun niki. Wis belajar ngamalaken terus jenengan niku ilang ngono keakuan diri. Apa sih isine donya ilang ngono. Tapi kula kok sering waktu kerja niku pas nglampahi Sirul Asror kok sering ilang Gus. Tapi ilangnya kula mek kur perasaan tapi alam iku sanes teng alam donya ngoten niku. Dadi maksudnya ya napa Gus? Ngoten niku. Terus nomor kalih kok malah jarang mimpi kula niku. Sakit kepengin mimpi kula kok belum mboten saged mimpi. Maksudnya ya napa? Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tahapan kita di syariat sesuai dengan proses manusia itu untuk mencapai makrifat, ya memang harus bertorikoh, harus. Cuman torikohnya ini yang dimaksud torikoh yang mana? Betul pun disebut. Torikoh itu apa sih? Jalan. Syariati kendaraan kita sepeda. Tujuannya ke Gumuk Mas Assalam. Hakikatnya adalah tujuan. Kalau sudah sampai di sini maka nyatani tujuan disebut makrifat. Udah di sini. Tapi ketika kita bicara proses, syariat perlu. Kendaraan perlu. Akhirnya anak-anak kita pondokkan untuk belajar ilmu syariah supaya punya akhlak ijtimaiyah secara jasmani, membagusi hablum minanas. Ini lah torikoi kita jalannya lewat mana terserah. Jangan ke Assalam boleh lewat timur, boleh lewat barat, boleh lewat utara ataupun lewat selatan. Ada yang aneh, tidak lewat jalan semestinya umumnya, lewat atas, nyeblok, macet dubun. Wasilah niku wajib Pak, torikoh iku wajib. Torikoh yang bisa menyambungkan datang Allah, datang makrifat. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 35 tentang torikoh atau tentang wasilah. Wabtahu, jenengan wajib, orang-orang yang beriman wajib mencari ilaihil wasilata. Apa? Wasilah itu jalan, torikoh. Wajib kita orang syariat jikalau ingin ketemu Allah makrifat wajib masuk ke torikoh, jalan. Terserah sampai jalannya lewat mana. Apakah yang dimaksud ayat ini wasilah ini adalah torikoh muktabaroh saja? Jawab saya tidak. Kok bisa? Iya, karena Kanjeng Nabi dulu torikoh muktabaroh yang disebut sekarang A sampai Z zaman Rasulullah belum ada. Terus wasilahnya Kanjeng Nabi nopo? Torikohnya Kanjeng Nabi nopo? Katanya syariat kita itu manakala bisa mencari makrifat wajib ke torikoh. Tadi saya kupas, itulah lewat ibadah murni dan tidak murni. Nama sholat itu torikoh. Ngilmunya sholat itu syariat. Tujuannya sholat bertemu Allah, menyembah. Lah ini kudu ono ilmu syariatnya hakikat yang disebut dinu tauhid. Akhirnya tujuan sampean itu sesuai karena dibimbing oleh ilmu. Ilmu membuahkan cahaya, kefahaman. Saman praktek nih, akhirnya muncul junudul kolbi,
bolo tentarane ati yaitu disebut nur makrifat. Akhirnya nyatalah makrifate. Orang kalau sudah mengamalkan ilmu syariat hakikat yaitu dinu tauhid, kemudian masuk di dalam alam akhirat, mohon maaf nih. Tadi saya katakan kotoah. Gusti Allah mutus ambek hubungan duniawiyah, akhirnya jenengan lalai dengan urusan dunia, bahkan urusan rokaat lali. Ojo heran, empun heran, jangan heran. Hati lo ya, kok dilalaikan? Ya sudah. Di situ Allah katakan, wabtahu ilaihil wasilah. Carilah ilaihi untuk menuju datang Allah al wasilata yaitu jalan. Wajahidu fisabilillah. Setelah bertemu jalan itu, maka kamu harus zuhud, harus kholwat, harus berzikir kesadaran tadi. Fisabilillah, di jalan Allah. Dalam rangka apa? Menemui Allah. La'allakum tuflihun. Kalau memang begitu, itulah yang disebut sak bejo-bejone wong sing paling bejo. Muflihun itu wong sing beruntung. Bukan orang beruntung itu orang yang dagang kulaan 50 dibeli orang 150, bukan. Itu kan beruntung secara dohir. Tapi beruntung secara batin itu tadi bertemu Allah. Bapak Ibu, ketika jenengan iki beraktivitas atau ya beraktivitas kok yoning kuno dilalaikan Allah, memang itu kotoah. Allah mutus hati sampean dari perkara-perkara aktivitas kuwi mau, lali ambek macam-macam. Itu tertanda nur makrifat dinyalakan Allah. Sehingga jenengan tidur, mengapa kok gak pernah mimpi sekarang? Padahal mimpi itu adalah kasaf. Kasaf di dalam masalah makhluk. Kasafnya apa? Kebukae alam goibe makhluk. Kalau kasaf kebukae wujudi Allah, beda malih. Berarti kalau kebukae kasaf di alam musyahadah nyatane Allah kebuka, asalnya goib akhirnya nyata, maka ini tidak lepas dari nur makrifat. Tapi kalau jenengan iki kasafe di alam mukasyafah kebukae goibe makhluk, memang Pak, itu karena kita memang belum diizini Allah untuk membawa kuncinya dzikir. Kuncinya dzikir yaitu dzikron kathiron, yang untuk mencapai kesadaran bahwasanya selain Allah itu tidak wujud, belum muncul dalam hati, belum dikasih Allah. Nggih, ngoten wau. Jangan heran kita punya wirid-wirid banyak di dalam thariqah kita masing-masing yang mutabaroh, itu akhirnya jenengan penuh dengan karomah. Semua itu ketahuilah masih berputar-putar di dunia makhluk. Cuman makhluknya makhluk gaib sedaya. Termasuk munculnya karomah, iku gaib sedaya. Dan itu bukan tujuan orang yang berthariqah. Bukan. Tujuan orang yang berjalan di atas thariqah itu, solo itu tujuannya usul nang Gusti Allah. Bagaimana mungkin jenengan akan bisa masuk satu gedong dan bertemu di dalam isi gedong sementara kunci gedong tidak dikasihkan? Gak bisa, Pak. Mungkin itu tidak cukup kita alami 1 tahun 2 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Pun Pak, cukup saya sendiri aja, jenengan jangan. Zaman jenengan sak mangke Allah sudah nggelar terkait masalah zikron kathiron. Kuncinya zikir untuk bisa bertemu Allah. Kuncinya zikir untuk bisa memunculkan nur makrifat, yaitu sirul asrar. Udah, cukup dulu saja saya berpuluhan tahun seperti itu. Cara sakniki ngoten, jenengan wis gak mikir dadine daharan makanan, sudah matang, tinggal jenengan mangap didulang Gusti Allah langsung dilek. Nek dulu jenengan iki leren nandur nanam, nunggu perkembangan buahnya. Setelah buahnya sudah jadi, kita panen, kita pepe biar panas, kita seleb biar jadi beras. Setelah itu kita pususi, nggih Bu nggih. Terus kita keroncong,
kita dang dengan butuh waktu yang lama berjam-jam, akhirnya jadi nasi, itu tidak langsung kita makan, nunggu dingin dulu. Prosesnya panjang. Sakniki nyo sego sate kita gule mangapo. Ngoten niku Pak, sing duwe darah tinggi. Moh, enggak mau. Jangan yang disalahkan satenya, Mas. Jangan yang disalahkan itu satenya. Kita harus koreksi diri karena kita ada penyakit darah tinggi, itu yang harus dihilangkan dulu. Baru sate dimakan. Niku wau kula mangan sate 10 sonduk langsung sadelan. 10 sonduk, amin hitung sunduke. 10 tak pangan kabeh. Urusan ngeblak, urusan buri. Lah wong disajikan kau wadah ya. Lah niki nek gak dientekno kok lah ya boleh gak ngestokno. Padahal di belakang aku yang ngenteni karene. Ada. Itu mboten kula taasaken kok Pak, mboten. Allah matur suwun, matur suwun. Ya Allah. Jadi nggih mekaten Pak, proses kita itu dijatuhkan alam kasaf karena kita belum menemukan kunci. Allah sudah kasih kunci untuk bisa bertemu Allah. Allah pasti akan kotok memutus hubungan hati sampai dengan urusan dunia. Akhirnya jangan heran jenengan iki jarang tidur itu jarang mimpi, terus jenengan iki kerja sudah lalai dengan apa aktivitas. Mpun heran, ikulah tetanda kalau nur makrifat dinyalakan Allah. Pertanyaannya berapa detik, berapa menit, berapa jam, ini urusan Allah. Yes. Lanjut. Oke. Dilanjut. Ini saudara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hairul Amin, alamatnya dari Jember Sukowono. Izin bertanya Gus, yaitu yang pertama perihal sholawat. Gimana hakikatnya sholawat itu Gus? Di mana? Hakikatnya sholawat yang sungguhnya itu Gus. Apakah sholawat itu bersolawat kepada diri kita sendiri yang disebut Nur Muhammad gitu Gus, apa berselawat kepada Nabi Muhammad? Padahal kalau berselawat dengan Nabi Muhammad kan yang diharapkan syafaat. Padahal Nabi Muhammad kan makhluk gitu. Makhluk juga. Apakah kita berselawat kepada diri kita sejati itu Gus, apa berselawat kepada Muhammad bin Abdillah gitu? Yang kedua, saya mohon penilaiannya Gus selama saya mengamalkan zikir Sirul Asror. Dulu saya pernah terjun di dunia thariqah, karomah juga terjun Gus. Banyak di sana amalan zikir jahri dan zikir sirri. Tapi sekarang saya tetap ngamalkan. Tapi saya sisipkan zikir Sirul Asror itu. Saya satukan jadi zikir Sirul Asror. Amalan sirri saya di situ sisipkan zikir Sirul Asror, jahri juga saya sisipkan zikir Sirul Asror. Dan juga amalan karomah juga gitu Gus. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum dibimbing Allah mengenal tentang sifat dan zatnya Allah lewat dinut tauhid, dulu kita mempunyai satu keyakinan bahwasanya barang siapa bersolawat terhadap Nabi Muhammad nanti akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Dari arah sini bisa disimpulkan akibat dari kita membaca sholawat sesungguhnya kembali pada diri kita. Walaupun prosesnya itu terhadap Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi tidak? Pertanyaannya itu apakah kembali kepada diri kita sholawat itu syafaatnya apakah kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya. Setelah kita itu paham tentang isi pengajaran tentang dinul haq, maka lewat surat Az-Zumar ayat 44 Allah katakan tentang syafaat. Kul, katakan Muhammad, lillahi iku tetep kedue Allah.
Apa asy-syafa'atu, syafaat atau pertolongan jami'an mutlak milik Allah. Jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan bahwasanya syafaat itu milik Allah mutlak. Dulu Pak, kita mempunyai iman anggapan syafaat itu milik Kanjeng Nabi. Maka pantas kita baca sholawat itu ditujukan Kanjeng Nabi. Karena mengharapkan syafaat. Ampun disalahke. Iku proses beliau, proses kita dulu. Tapi ketika saat sudah paham proses berikutnya, bahwasanya syafaat itu milik Allah, lah Allah di mana? Dalam diri kita toh. Berarti sholawat itu ditujukan pada diri kita sendiri, akhirnya syafaatnya hidup pada diri kita. Sehingga ini tak simpul nih ini Pak. Ini enggak ada yang disalahkan akhirnya. Golongan yang diam tidak merasa disalahkan. Golongan yang dikhos sudah benar. Gini, syafaat itu milik Allah. Lalu dititipkan Kanjeng Nabi untuk kita yang mau bersolawat. Apa hakikatnya solawat? Nek syariatnya ya yang kita dengar-dengar Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi solawat itu hafidu ala sholawah. As-sholawah jam'u minas sholah. Jamak dari sholat. As-sholah ay ad-du'a. Ad-du'a diartikan menghadap. Berarti sholawat itu adalah menghadap. Inilah yang kumaksud ini wajah tu wajiyah. Madepe roh terhadap Allah di alam akhirat. Bisa dikatakan menghadap yang benar, yaitu ketemu Allah di alam akhirat, manakala wujud dunia iki kotok sudah dihapus oleh Allah. Caranya Allah menghapus, dinyalakanlah nur makrifat. Allah menyalakan nur makrifat, alasannya jenengan gaspol dzikir kuwi. Inilah prosesnya. Jelas Pak nggih? Tergantung sholawat kacamata syariat yo sallallahu alaihi Muhammad. Kacamata hakikat menghadap. Makanya sholat itu secara syariat jadikanlah munajat untuk menghadap Allah bertemu. Gak bisa kita ternyata. Berarti kita gak bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan pada kita untuk menghadap bertemu Allah. Itu alasan cuma satu. Karena kita tidak tahu kuncinya. Wes titik. Betul. Ngaten nggih? Nggih. Terus yang kedua apa tadi? Penilaian. Kula mboten ahli nilai, Pak. Sing ahli nilai ku mung Allah. Estu kula mboten ahli nilai. Cuman ngeten. Tondo-tondo. Nur makrifat wis menyala atau belum? Kula saya kasih tondo tok mawon. Estu kula mboten bukan berarti saya enggak berani salah saya menilai orang lain. Estu. Nggih mohon maaf. Makanya saya katakan saya bukan ahli menilai. Sing ahli menilai cuman Allah. Ngeten mawon. Kalau kasih gambar. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Tondo-tondo nur makrifat iku menyala. Dinyalakan Allah walaupun 110, tidak 220. Misalnya. Nek 110 kan rada mendrip Pak ya. Nanti kalau sudah 220 seperti ini, wah makbior. Ngeten. Pertama, entah berapa detik, entah berapa menit, entah berapa jam. Ketika jenengan munajat di dalam setiap wasilah thariqah. Kok ya ning ati sampean sudah enggak ada rasa jenengan yang melakukan? Justru bal yusyahid annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru dalam hati jenengan iku muncul rasa, yang muncul itu adalah hidup keakuannya Allah. Maka itu tanda lampunya sudah menyala. Urusan berapa detik pertemuan itu urusannya Allah. Yang tahu Allah sendiri dan dirimu. Sedina suwengi, 1 hari 1 malam. Kalau kita hitung jam 24. Itu Allah bagi 2 waktu. Pertama waktu kita itu menghadapi jasad repot urusan dunia. Ada waktu yang kedua jasad tidak repot urusan
dunia. Kata Allah, tak tunggu awakmu tobatmu he hambaku, bendino tiap hari, tak kasih waktu 24 jam untuk bertemu aku, tak anteni. Kamu makan, tak tunggu. Dengan bentuk aku menunggu, kau tak layani. Tak gerakkan tanganmu untuk bisa ngambil nasi. Tak gerakkan lidahmu untuk merasakan, gigimu untuk menghaluskan makanan. Tak gerakkan tenggorok kamu bisa menelan. Tak gerakkan perutmu, lambungmu bisa memproses makanan itu. Akhirnya ada yang jadi protein, jadi kotoran. Saya di situ. Tapi wahai manusia, wal asri, saya bersumpah demi waktu yang sudah aku berikan. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, ing dalam kerugian yang besar karena tak tunggu-tunggu enggak datang. Aku gak cukup. 1 hari kau tak tunggu. Besok tak tunggu. Kamu tidur tak tidurkan, kamu bangun tak bangunkan, kamu melihat tak perlihatkan, kamu mendengar suara tak dengarkan. Berbagai lewat sudut manapun kulakukan kata Allah. Tapi kuisri oleh minggat gak bali. Tapi ayatnya ono terus Pak. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis. Jelas toh? Berarti enggak semuanya. Kecuali sing gelem datang nang aku amanu, wong sing beriman. Kalau yang menggerakkan semua adalah aku, kata Allah. Dia sudah tidak mengakui bisanya ngambil nasi karena dirinya. Hatinya ngakokno karena aku, kata Allah. Dia mengunyah, menelan, bahkan seluruhnya itu dikarenakan aku. Dia hatinya sudah duduk di situ. Sehingga sudah tak nyatakan dalam satu ayat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Jelas sudah. Tidak hanya amanu ayatnya, wa amilus sholihah. Tidak hanya sampai beriman, inilah ajaran yang benar dinul qayyimah. Tetapi dipraktekkan. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah, bertemu pada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan hati yang ikhlas beragama. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika, utawi model sing koyok ngene, nyembah yang seperti itu, itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Pun duduk di sini sampean. Akhirnya dahar sampean dadi nyembah, minum sampean nyembah, kerja sampean nyembah. Semua ternilai di mata Allah sebagai nyembah. Jadi penilaian itu, mohon maaf, saya bukan ahli menilai, Pak ya. Sing menilai Allah dalam diri panjenengan piyambak. Ingat, saya hanya menyampaikan tanda-tanda kalau seseorang sudah bertemu Allah, itu seperti itu. Jikalau kita dimasukkan Allah golongan mahfud, kalau lali, kalau kalau sadar, kalau enggak sadar. Kecuali sudah dimasukkan di golongan maksum. Sudah. Tapi ingat, jangan khawatir. Lali jenengan ketika di golongan mahfud itu bukan satu kesalahan. Bukan. Itulah proses kesempurnaan untuk menuju makom jam'i tadi. Makom maksum, makom bako. Kita itu cukup untuk ngegas dzikir, urusan yang menyalakan cahaya makrifat, makom itu lama dan tidaknya hanyalah Allah. Beres. Lanjut. Masih jaka? Masih bujangan? Masih bujang jenengan. Oh masih bujangan. Lah, Sukowono. kados jenengan sing wis kagungan putra umur 40 suwida, wis biasa Pak, nek wis marek nang Allah. Merkai sudah ambulem lemah. Biasa sudah, karena kita sudah merasa umur kita tinggal sedih. Tapi kalau masih bujang itu luar biasa. Iya. Oke, lanjut. Sampun Mas nggih. Nggih. Ini ganti suasana nggih Bapak-bapak ditahan dulu. Ini untuk ibu-ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tangglet Gus. Ngantos dumugi pundi tanggung jawab tiyang sepuh kalih yogane menurut ilmu hakikat niki. Terus kalih nopo salah tiyang sepuh niki yen boten maringi pelajaran ilmu kados niki. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang buta berjalan, si A. Di tengah jalan, dia pasti tidak akan tahu mana jalan, mana got. Betul Pak G? Oke. Ketika jenengan yang tidak buta berkewajiban untuk memberitahu alias menuntun. Ketika jenengan ajukan untuk memberikan tahu atau menuntun, itu ada dua penemu. Ada kalanya yang buta nggak mau dituntun, ada kalanya mau dituntun. Jenengan yang tidak buta wajib untuk menolong, memberitahukan, minimal kasih tahu, Pak, di depan sampean itu ada juglang, ada got. Walaupun sampean kasih tahu, dia tidak tahu. Kalau lewat ucapan, tetap dia tidak akan melihat di depan ada juglang. Lah, ketika kita kasih tahu dengan bahasa ucapan, kita kasih nasihat kepada anak lewat bahasa ilmu, awal memang dia tidak bisa tahu mana benar mana salah. Akhirnya sudah biasa kalau berontak, mana sih ada juglang. Tapi dia akan tahu kalau sudah gelondong di dalam juglang, baru dia merasa sadar kalau di depannya tadi ada juglang. Pertanyaannya Bu, jenengan nunggu anak kejeglon juglang mboten? Jangan Bu. Terus caranya bagaimana? Ya harus sampean saut tangane. Terus akhirnya sampean tuntun lewat jalan yang benar, walaupun dia belum tahu, karena namanya buta Pak. Anak wajib bagi orang tua untuk memberikan tahu jalan yang benar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wajib. Tapi kadang-kadang orang yang kita tuntun ada yang nggak percaya Pak. Kalau dia nggak percaya, padahal sudah sampai tuntun, terus gimana lagi? Itulah batas hukum jenengan. Wong jenengan tidak hanya tidak percaya, malah jenengan dihina, malah jenengan dicaci maki karena dia merasa benar berjalan walaupun tidak tahu jalan. Itulah batas jenengan iki untuk tidak menuntun, karena sudah dikasih tahu baik lewat ucapan, bahkan dituntun, dia pun berot bahkan sampai dikepuk pentungi. Kira-kira sampai ya nopo? Anak kita kasih tahu dengan nasihat bil lisan, tidak kena. Jenengan paksa, bahasanya paksa dituntun tadi, sampai baleni melih, ulangi lagi. Nek cara bahasa syariat gini, kalau anak itu sudah waktunya wajib sholat, wajib kamu itu untuk mengingatkan. Diingatkan pertama nggak mau, kedua nggak mau dipukul. Tapi mukulnya harus pada anggota yang tidak membahayakan. Buat untuk pelajaran. Tes. Enggak. Dipukul sampai bongkotan perindasi. Ya bukan mendidik itu Pak. Membunuh niku. Mendidik niku ngapokno. Biar disiplin. Entah itu sampai jiwit telapakane kaki. Nek cara kula biyen Pak, jenengan zaman jenengan. Abah, bapak sampean kali kula, orang tua. Gepuk ini gak entek ledek, gak mari. Dulu lho nggih. Estu wong kula pernah diantem linggis gara-gara tidak mau jamaah asar dan khususiyah dikarenakan kula asyik main karambol. Pulang diantem linggis, Pak, masalah. Kok bongkok biyen yo gak ono ceritane ono kene. Umpama, tapi Gusti Allah wis ngatur piyambak niku.
Loh, dulu dan sekarang beda Pak, orang tua. Jadi batas jenengan Bu sebagai orang tua tidak hanya cukup satu kali untuk menuntun anak kita. Lah batasnya kapan? Nyun sewu, orang yang terdekat bagi kita pertama adalah anak. Sehingga nggak ada istilah mantan anak. Kasih sayang orang tua pada anak sepanjang masa, laksana matahari menyinari bumi tanpa minta balasan. Matahari, orang tua tanpa minta balasan apapun, kasih sayangnya itu. Nggih nyun sewu, ning perut 9 bulan lebih, habis itu melahirkan sakit, kita tetei, kita ramut, ngompol dan sebagainya. Kita dengan kasih sayang akhirnya nggak terasa capek, gitu. Ya Allah, sudah besar, sudah nikah, kita sebagai orang tua sudah tua sakit-sakitan, anak kita panggil, nah Pak Iloro, Bu Iloro tunggu ono, nggak bisa jalan, beol ya di atas kasur, gitu, kencing ya di atas kasur, nguniku anak blenger, akhirnya jalan sisi sini, melayu nang wong pinter, Pak Yai, tolong bapak kula niki nek umpama wis wayahe ndang sampean jalukno ndang budal, nek pancen kasih saras ndang mari, lah ngoten to anak niku, Allah, nggak cocok ambek waktu pengorbanan orang tua kita Pak. Mengapa demikian? Itulah hukum alam. Hukum alam. Nyun sewu, itu pembelajaran pada kita sebetulnya. Banyak di antara kita yang menyembah tapi mungkur. Wis jelas. Dulu ada kalimat wong tua loro minangka pangeran katon. Mengapa kasih sayang kita pada orang tua tidak seperti orang tua pada kita? Itu menunjukkan bahwasanya kita mengatakan nyembah tapi asine ati mungkur sangka Allah. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu. Banyak lesan mengatakan menyembah pada Allah tapi ati menyembah pada dunia. Ya ini. Ibu, itu yang pertama, tadi menurut kula gak ono batas sih. Karena anak tetap kita ingatkan. Nek kalau sampai takut batas ucapan, nggih. Terakhir kita mengingatkan bidu'a dengan bahasa ndonga. Wis daripada gegeran terus, anakku ya tak kandhani ya malah wani, wis hanya dengan berdoa. Itu terakhir, Bu. Itu pertama. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Cukup. Sampun. Nggih. Nggih, Ibu yang lain mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hestiana dari Bumi Tegal Besar, Jember. Ada yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan syahadat Allah dan syahadat Muhammad? Dan yang kedua, kita menganut Islam, kita mengimani Allah. Mohon dijelaskan, mungkin selama ini kita hanya mengenal Allah hanya sebatas huruf alif lam lam ha. Mohon dijelaskan. Dan yang ketiga, apakah hakikatnya sholat subuh kenapa 2 rakaat, sholat duhur kenapa 4 rakaat, sholat asar kenapa semuanya yang 17 rakaat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Di dalam tubuh agama Islam, kesempurnaannya itu ada di tahap 4, mulai dari syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Diajarkanlah kita mengenal Allah, mengenal Tuhan, ngono mawon sih, umum dari sisi nama. Huruf ada 4, alif, lam, lam, ha. Itu laksana, alif syariat, lam pertama adalah thariqah, lam kedua hakikat, ha adalah makrifat.
Tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itu yang kita dididik tentang ilmu. Tapi maksud daripada Allah itu di dalam Islam yang mana? Kanjeng Nabi disuruh dawuh terhadap kita sebagai umat. Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Bahasa simpel saya, ya urip yang ada dalam dan di luar dirimu. Itulah yang harus kita sembah. Makanya janganlah kau menyembah namaku, hadits qudsi. Sifat datku tapi sembahlah aku. Artinya jenengan wajib sampai ke la ilaha illa ana. Sebab kalau sudah sampai ke ana, itulah nyatanya wujud dohir Allah. Dengan begitu maka jenengan akan tahu wujud nyatanya ana siapa secara dohir. Bapak Ibu, ono sing bantah, ikulah ilmu gathuk. Allah, alif kita hilangkan berarti lillah. Lam pertama dihilangkan berarti lahu. Lam kedua dihilangkan berarti hu. Proses jenengan dikatakan sampai di sini. Sepeda syariate sampai parkir. Torikoi mau wis sampean lewati. Hakikatnya tujuan sampean ke sini, sudah sampai di sini. Terus di sini sampean nyapo. Dikatakan nyapo. Ya sing ngene iki. Apa ya? Lucu. Nek dipikir iku lucu Gusti Allah iku. Nanti tujuannya kemana? Pulang. Wis, sepeda dipakai lagi. Jalannya dilewati lagi. Hakikatnya tujuannya pulang, sudah sampai di rumah nyapo. Sing penting jenengan kali kula sak mangke. Ojo ngaku. Wis iku ae, cepet. Pol cepete sampai ke makrifat sak kedepe netra. Aku Allah. Tapi ning ati lho ya. Ojo diucapno ning lisan apalagi di muka Ojo. Buyar iki kok. Wong Jember buyar iki. Bukan perkaranya tidak saya bolehkan, enggak. Mboten. Pertimbangan di sisi lain biar enggak jadi masalah bagi orang lain. Nek sampean sih gak masalah belas gak masalah. Cuman satu sisi kita wala tansa nasibaka minad dunya, kita juga harus memikirkan orang dekat kita. Ngoten niku ada yang nekat, Pak. Dengan maksud biar bertanya. Nek bertanya nanti tak jelaskan. Itu ada yang bertanya, akhirnya clear. Yang enggak bertanya, kondo Pak nang kono. Wis resah. Akhirnya nang ahli kitab. Wis jelas sirek iku. Ngaku-ngaku pangeran. Nyun sewu Bu, Islam itu lewat kitab Al-Quran indah banget dan sempurna. Sampai mencari bab masalah mewah dunya ning kono eneng. Sampai bab masalah pingin mewah akhirat di situ ada. Lengkap pokoknya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Kalau kau ingin betul-betul sukses dunia dan akhiratmu, masuklah dalam agama Islam dengan sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Anda nanti akan bisa tahu mana wujudnya setan sing dadi musuhmu iku, ya toh, yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini situ. Akhirnya jenengan menghindar. Tahu musuh jelas menghindar. Kalau enggak tahu musuh yaitu disebut musuh dalam selimut. Sana tahu kita tidak tahu sana. Wah, iki enggak pernah bisa menang jenengan. Salat ya gak iso ketemune ya nafsu berupa wujudnya dohir wados macam-macam pun kita. Ini kadang-kadang nek gak sadar diingatkan muring-muring cangkemmu eblas
Aku ketok sholat Allahu Akbar kok jarine nyembah wedhus. Lah niki wonten sejarah. Beliau Syekhina Mbah Khalil Bangkalan. Ketika beliau iku nyantri nang gone siji kiai, guyu ngakak-ngakak wayah salat asar. Beliau iku wonten wingkinge Mbah Yai. Guyu ngakak-ngakak. Lah santri liyane, Khalil iki piye? Gak punya tata krama. Salat kok gawe ngakak-ngakak mburine Mbah Yai. Ternyata basa salam, Mbah Yai yang ngrungokno nek Khalil iku guyu ngakak-ngakak. Dipanggil Khalil nang dalem. Lil, lapo awakmu mang salat asar kok guyu ngakak-ngakak. Mohon duka yi jenengan nyuwun tumpeng. Oh iya, Lil. Mbah Nyaimu mang beleh mentok, aku dulu mangan, aku dukon salat sik eling. Masyaallah. Pak, siapapun kita, Pak, siapapun kita. Kalau wujudin dunia belum dikotok, dening Allah belum diputus, nggak bisa kita. Salat untuk bisa bertemu Allah nggak bisa, khusyuk nggak bisa. Sampai dalam hadis diceritakan para sahabat dikasih Kanjeng Nabi itu serban hijau, kalau bisa salat khusyuk, ora ono sing iso. Tidak ada yang bisa. Sekalipun Sayyidina Ali sebelum salam ketinggalan serban hijau. Ngono iku disimpulkan, Pak, bagi orang-orang yang gak suka dengan dinu tauhid. Wong Sayyidina Ali jelas gak iso, apalagi kita. Keturunan keberapa lagi itu toh? Oke. Wes aku gak ngomong hadis hukum yang tertinggi wae. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bagaimana Allah menjelaskan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia bagi orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mukmin. Lagi, kalau tidak ada yang bisa kecuali Kanjeng Nabi untuk bertemu Allah, mengapa harus dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110? Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama adalah falya'mal amalan sholihan, yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Artinya ruhaniyah kita harus menjaga dzikir terus menerus, itulah amalan sholihan ruhaniyah. Wala yusyrik. Nah di situ kita tidak boleh waktu ibadah ada muncul selain Allah di dalam diri. Jangan kau menyekutukan Allah di saat kau beribadah dengan sesuatu. Ini artinya ini petunjuk. Petunjuk. Berarti kalau ada petunjuk, ada sesuatu yang endingnya itu mengikuti petunjuk. Tapi ada sesuatu yang tidak mengikuti endingnya petunjuk. Akhirnya sing ra ngikuti petunjuk iku ya ora iso, sekalipun iku mang duriyah Kanjeng Nabi, mohon maaf, sahabat, orang dekat. Tapi kalau mengikuti petunjuk, sekalipun jenengan iku anake begal, anake PSK, tetap bisa. Karena di dalam Al-Quran tidak menyebutkan sama sekali tentang masalah kekasih. Dalam surat Yunus ayat 62-63 yang disebut aulia itu kekasih. Kalau di dalam surat Ali Imran 31 adalah Habib. Yuhbibkumullah, itu kekasih. Enggak menyinggung masalah duriyah, keturunan, enggak. Hanya mengatakan alladzina amanu wattaqau, mereka yang beriman dan bertakwa. Tapi dalam surat Ali Imran juga gak menyinggung orang dekat beliau, sahabat, tidak menyinggung duriyah, enggak. Tapi siapa? Kul in kuntum tuhibbunallaha, bagi mereka yang ingin bercinta pada Allah dengan benar, ikuti bagaimana cara Rasulullah bercinta pada Allah. Jikalau betul-betul kau mengikuti apa yang telah kulakukan, yuhbibkumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahanmu mulai sejak kecil, syirik khafi, syirik jali, jasmani kita adalah molimo, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jelas toh? Makanya jangan pesimis. Jenengan sekalipun iku dadi PSK, dadi gigolo, atau gigolo, tahu gigolo ya? Jangan pesimis. Selagi kau masih tersisa umurmu di dunia, itulah kesempatan. Allah menunggumu
untuk taubatan nasuha. Udah, tinggalkan semuanya itu. Baru darul akhirah sampean raih. Benahi hubungan ruhaniyahmu langsung pada urip di dalam dirimu. Tentunya ya lewat dinu tauhid ini petunjuknya. Wis. Selanjutnya apa maksud sholat subuh kok 2 rakaat? Ya. Kok gak ono sing setugel ono. Pun niki sampean buka di dalam kitab Qurratul Uyun. Ada sejarah-sejarah mengapa zuhur 4 rakaat, mengapa harus disirikan. Terus maghrib, isya, mengapa? Itu 3 rakaat, tur lagi 4 rakaat, subuh 2 rakaat, terus ikut dijaharkan. Bagi imam dikeraskan. Nek dur asal mboten nah. Disirekno iku sebabnya waktu perang. Nek digekno konangan musuh. Konangan musuh, tadi kudu genah. Makanya ada istilah salat khauf, salat wong perang. Iku sistemnya beda. Sop pertama bagaimana, sop kedua bagaimana, ada aturan main di situ. Mengapa ini harus malam hari itu kok dikeraskan? Itu karena istirahat. Dulu Pak, wong perang dulu ngikuti aturan perang. Istirahat juga perang. Walaupun mangan bareng ini buatan perang. Enggak boleh nyerang, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau sekarang wis beda Pak. Pelanggaran perang sekarang wis luar biasa. Zaman Kanjeng Nabi waktu perang, ya perang. Nanti kalau sudah istirahat, udah nggak boleh nyerang, nggak boleh. Sekalipun mangan bareng, sekalipun nggak boleh merangi. Nanti setelah itu kalau waktunya sudah langsung. Malam hari dikeraskan karena memang nggak ada perang. Karena walaupun terdengar musuhnya tidak nyerang karena patuh dengan undang-undang peperangan. Urusan apa petang rakaat itu nyeritakake nabi-nabi di antara beberapa nabi asli ini. Ini ranahnya adalah ranah syariat. Lah ranah hakikat iku ngene, itu ada hubungannya dengan waktu yaumal akhirah, ada hubungan dengan waktu akhirat. Piye toh? Kula mboten mudeng kok ada hubungan waktu akhirat. Duhur asar papat berarti sondok suwe. Maghrib rodok sedikit. Naik lagi isya papat rodok banyak. Subuh sedikit. Itu ada hubungan dengan yaum. Hakikatnya lo ya. Yaum iku waktu. Nyun sewu. Jenengan nek dalu turu tangi subuh iku aras-arasan apa piye? Dikasih waktu Allah. Allah gak maksa. Gak maksa. Supaya lama bertemu Allah ndak karena ngantuk-ngantuk wong. Enak-enak tur. Dikei rong waktu artinya Pak nyun sewu. Sekalipun waktu ciut jenengan kali kula dituntut untuk selalu bertemu Allah, apalagi waktu luas, waktu jembar. Tapi fakta di lapangan kebalikannya. Akhirnya Allah bersumpah, akeh wong sing rugi besar karena waktu demi waktu dia gunakan tidak untuk bertemu aku, tapi malah bertemu selain aku. Tapi kecuali ilal ladina amanu wa amilus solihah wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Jenengan selalu saling mengingatkan dalam kebenaran. Bahasa kula niki nggih sami kalih jenengan. Yo butuh dielingno sami-sami. Lewat apa? Kadang-kadang mangkane kula piyambak nyun sewu. Mumpun disamakan dipadakkan dengan bahasa kiai teng Jawi mboten. Saya enggak ada jarak. Saya enggak boleh ada jarak dengan jenengan. Saya harus menjadi teman CS. Enggak boleh. Saya harus ada jarak sehingga sampai sungkan ini. Mohon maaf ya, saya tidak seperti pada umumnya kiai-kiai yang lain. Estu, memang saya harus seperti teman dalam satu kendil, jarek pondok. Teman dalam satu makan. Apa maksudnya? Satu, sampai kali kula cek enggak ada penyembahan. Sesama makhluk. Betul, hati-hati. Jikalau ruhaniyah sampean itu mempunyai iman, kalau saya yang kasih petunjuk akhirnya jenengan iki memujanya ruhaniyah hati sampai pada makhluk saya. Jujur jenengan iki telah syirik. Tersesatlah Anda. Saya enggak pernah mendidik seperti itu. Sehingga saya diperintahkan Allah menganggap jenengan sebagai anak saya sendiri. Itulah hubungan yang paling dekat antara anak dengan orang tua. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan seperti itu. Aku sudah menganggap santri-santri itu bukan santri, tapi sudah aku anggap anakku sendiri. Yang kedua,
supaya sampean iki nggak sungkan nek tanya ada persoalan. Ada persoalan iso. Ini namanya teman CS loh Pak ya. Teman ngopi, ngobrol kan dengan bahasa apapun kan monggo lah gitu toh. Jadi enak. Jadi bebas, nggak ada jarak. Beda sampean adik takok ono jarak ngono wis ibu ngono. Pol ibuwe. Semata-mata itu adalah pendidikan yang intinya jangan pernah kita menyembah selain daripada hidup, baik di dalam dan di luar diri panjenengan. Mekaten. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mengakses mutu qabla antar mutu? Agak didekatkan Bu ya, biar di sini jelas. Bagaimana mengakses mutu qabla antar mutu? Sampun. Waalaikumsalam. Mutu qoblal maut niku. Oh, nggih pun. Antamutu. Pun basa Jawa ae. Matilah sadurunge kuwe mati. Pun niki tiyang Jawa sedaya nggih ya? Wonten tiyang Arab? Nah, wonten enten. Nggih. Nggih. Ngapunten Bu. Maksudnya adalah matilah kau sebelum kau mati, idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen, tenggelamkan, bunuhlah keakuan wujud kita sebagai makhluk di bumi humul. Bumi humul itu bumi sepi, bumi kefanaan. Caranya bagaimana? Jenengan kudu terus ngegaspol dzikir sirul pun cekai wonten mriku pun. Gaspol dzikir untuk kesadaran penuh kalau kita makhluk itu tidak wujud. Kalau kita makhluk itu tidak bisa apa-apa, yang apa-apa ya Allah wujudi urip dalam diri Anda. Niku carane mateni keakuan diri. Sebab keakuan diri makhluk yaiku sejatine wujudi nafsu. Kalau itu sudah kita tenggelamkan, maka munculi akan bagus. Munculi keakuan Allah itulah yang ada pada diri jenengan. Jenengan sebagai petani nandur jagung sampe nuncalno ae. Gak dipendem. Ya digondol doro, merpati, manuk lah ngoten. Umpama ndak cukulnya ndak iso sempurna, Pak. Tapi nek sampean cepno, cukulnya sempurna. Itu maksudnya seperti itu. Jikalau kau menginginkan dalam hatimu makrifat pada Allah, tenggelamkan keakuanmu. Lah di sini. Ya, lanjut. Masih ada? Untuk ibu-ibu cukup nggih, bapak-bapak juga ini sudah waktunya sudah jam 11 nggih. Cekap Pak nggih. Nggih. Nah, nggih. Untuk malam ini kita akhiri dulu dan dimohon untuk Gus Mulason menutup dengan doa. Nggih. Disilakan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang Allah pahamkan, yang Allah didik langsung terhadap kita. Petunjuk-petunjuk dari Allah tadi, harapan kami semoga petunjuk-petunjuk itu menjadikan manfaat barokah terhadap kehidupan kita, keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir, jikalau ada kalimat yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi Mukhlason mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.